Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Nurpaida. Saya dari kelas 6D, nomor pokok mahasiswa 18352232205. Saya dari STIA 11 April Sumedang pada Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai utang negara dari mata kuliah Administrasi Keuangan dengan dosen pengampu mata kuliah, Ibu Lala Sulastri, Esos MSI. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian utang negara. Utang negara atau suffrage debt adalah utang yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah suatu negara. Sering disebut juga sebagai utang luar negeri. Dalam rangka mengumpulkan utang, pemerintah akan menerbitkan obligasi dan menjualnya kepada investor asing atau pemberi pinjaman. Apa sih obligasi? Obligasi adalah instrumen utang yang harus dibayar kembali pada waktu tentu, bisa selama 10 tahun atau 1 tahun, dengan pokok utang ditambah bunga. Utang pemerintah negara seringkali dinilai memiliki resiko yang rendah karena pemerintah yakin mempunyai berbagai cara ampuh untuk tidak gagal dalam melakukan kewajibannya dalam membayar utang. Dalam kasus yang lebih ekstrim lagi, pemerintah bisa saja memaksa masyarakat dan pebisnis untuk membayar pajak yang lebih tinggi dengan memanfaatkan kekuatan militernya. Utang negara, indikator kesehatan utang negara, dan pro kontra mengenai utang negara. Nah, kenapa sih harus berhutang? Suatu pemerintah negara bisa menjalankan 3 pilihan anggaran fiskal. Yang pertama adalah surplus, yang kedua adalah defisit, dan yang ketiga adalah imbang. Apa sih itu surplus? Surplus adalah suatu keadaan dalam satu waktu di mana pendapatan yang diterima per skala tertentu dari perorangan, rumah tangga, ataupun perusahaan lebih besar ketimbang pengeluaran dalam per skala yang sama. Lebih singkatnya, surplus adalah jumlah penerimaan yang lebih besar daripada pengeluaran. Biasanya, surplus ini berkaitan dengan defisit. Sedangkan defisit adalah kebalikan dari surplus. Defisit adalah keadaan atau situasi berkurangnya kas dalam keuangan, yakni anggaran belanja, negara, atau kas perusahaan. Defisit ini biasanya terjadi pada sebuah organisasi, yakni pemerintahan yang memiliki pengeluaran lebih banyak ketimbang penghasilan atau pemasukan. Selanjutnya adalah imbang. Imbang ini dimana mempunyai pengertian suatu keadaan di mana pendapat yang diterima pada skala tertentu memiliki keseimbangan antara pengeluaran dengan pendapatan. Dalam hal defisit fiskal, pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah dinilai lebih kecil daripada pengeluarannya. Untuk itu, sumber pendapatan utama pemerintah adalah dari pajak. Oleh karena itu, dalam beberapa buku banyak yang menyebutkan bahwa defisit akan terjadi apabila pendapatan pajak yang diraih pemerintah lebih rendah daripada pengeluaran pemerintah. Jadi, secara konsep keduanya memang sama saja. Pembahasan yang ketiga, yaitu dari mana sih pemerintah bisa menutup defisit? Tentunya dari berhutang, karena pendapatan yang diraih oleh pemerintah tidak bisa mencukupi keperluannya, maka pilihan yang masih bisa diambil adalah dengan berhutang. Jadi, sebenarnya defisit anggaran pemerintah akan lebih difokuskan untuk meningkatkan ekonomi. Setiap kali pemerintah memerlukan banyak pendanaan guna membiayai inisiatif pengembangannya, maka negara hanya bisa melakukan 2 cara saja, yaitu meningkatkan pajak atau berhutang. Karena meningkatkan pajak bisa membebani masyarakat dan membutuhkan satu proses ratifikasi yang cukup panjang dan rumit, maka pilihan pemerintah akan cenderung jatuh kepada penerbitan utang dalam wujud penerbitan surat utang negara. Jadi, utang pemerintah yang dilakukan saat ini adalah bentuk akumulasi dari nilai defisit anggaran yang terjadi selama tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya adalah jenis utang negara. 1. Utang negara domestik.
Yang kedua adalah utang negara internasional. Utang negara domestik adalah demi mendanai pembangunan domestik, maka pemerintah selanjutnya akan mengeluarkan obligasi agar bisa membeli oleh investor domestik. Terdapat beberapa jenis investor yang mampu membeli obligasi dari pemerintah, seperti perusahaan asuransi, perusahaan bank, hingga dana pensiun. Jenis obligasi yang satu ini dinilai rendah atau bebas resiko pelarian modal karena investornya berasal dari domestik, sehingga efek nilai tukarnya juga bisa diminimalisir. Ketika dalam kondisi krisis ekonomi, beberapa negara bisa meningkatkan pajak atau mencetak uang yang lebih banyak agar bisa membayar kembali pinjamannya, walaupun pilihan terakhir tersebut memiliki resiko meningkatkan inflasi. Yang kedua adalah utang negara internasional. Utang internasional adalah bagian utang dari suatu negara yang mana pembeli dari surat utang tersebut adalah pihak investor dari luar negeri. Pinjaman yang didapat beserta dengan bunganya harus dibayar dalam mata uang pinjaman tersebut. Untuk bisa memperoleh mata uang yang diperlukan untuk membayar kembali pinjaman yang sudah diberikan, maka pihak pemerintah bisa menjual ataupun mengekspor barang ke negara pemberi pinjaman tersebut, atau bisa juga mengubah pendapatannya menjadi mata uang negara pemberi pinjaman. Nah, krisis utang bisa saja timbul pada suatu negara dengan kondisi ekonomi yang lemah dan sudah tidak mampu lagi membayar utang luar negerinya. Hal tersebut dikarenakan negara tidak mampu mengumpulkan pajak yang tepat. Biasanya, hal tersebut terjadi dalam beberapa periode pertumbuhan ekonomi yang terlampau lemah, yang mana keuntungan bisnis dan pendapatan masyarakat menjadi menurun tajam. Selanjutnya yaitu indikator kesehatan utang negara. Indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan ekonomi pemerintah dan tingkat utang suatu pemerintahan adalah rasio utang terhadap PDB. Nilai rasio utang yang tinggi terhadap PDB berarti menunjukkan bahwa negara tersebut beresiko gagal untuk membayar utangnya. Namun, rasio yang tinggi tidak selamanya diartikan buruk. Beberapa negara yang perekonomiannya stabil ternyata mempunyai toleransi yang tinggi atas rasio gagal bayar utang. Namun, di luar dari semua itu, utang tetap saja melahirkan suatu kewajiban yang harus dibayar. Setiap negara harus belajar dari krisis yang dialami oleh Yunani, yang mana uangnya menjadi sumber krisis ekonomi. Terlebih dari era globalisasi seperti saat ini, utang bisa saja menular dengan cepat. Untuk itu, pihak pemerintah di seluruh negara harus mampu menangani utang secara bijak karena efektifnya yang mampu menjadi riak ke seluruh negara di dunia. Kemudian, pro kontra utang negara. Beberapa pendukung utang negara percaya bahwa utang negara sangat diperlukan untuk bisa menjalankan operasional pemerintahan ekonomi negara. Tapi, tetap saja ada beberapa kelebihan dan kekurangan utang pemerintah, yaitu 1. Utang negara mampu mendorong perkembangan ekonomi. Beberapa negara banyak yang menutup defisit ekonominya dengan cara meminjam uang. Pemerintah bisa memanfaatkan utang untuk bisa memadai berbagai proyek pembangunan di dalam negaranya. Beberapa pembangunan infrastruktur dan pendidikan dinilai turut berkontribusi atau peningkatan kapasitas produktif perekonomian negara. Yang kedua, pihak pemerintah bisa menggunakan utang sebagai suatu saluran instrumen kebijakan ekonomi. Dengan adanya kebijakan ekonomi, maka pemerintah akan berupaya untuk bisa mencegah efek negatif dari adanya fluktuasi siklus bisnis. Untuk bisa melakukannya, maka Bank Sentral bisa memanfaatkan surat utang untuk bisa melakukan operasi moneternya tersebut. Saat pemerintahan ini memodernisasi perkembangan finansial dan inflasi di dalam negaranya, maka Bank Sentral akan menjual surat utang negara ke pasar. Sebaliknya, Bank Sentral akan membeli surat utang pemerintah di pasar saat negara ingin mendorong perkembangan ekonominya. Yang ketiga,
Penerbitan surat utang mampu merangsang pasar obligasi dan korporasi yang tengah berkembang. Biasanya, surat utang pemerintah bisa menjadi suatu benchmark sendiri di surat utang koperasi. Akibatnya, perkembangan surat utang negara akan memungkinkan pasar obligasi korporasi untuk turut berkembang. Dan juga ada beberapa pengkritik menilai bahwa utang negara mempunyai banyak kelebihan, yaitu pertama, utang negara bisa melahirkan efek crowding out. Jika pihak pemerintah meminjam dana yang terlalu besar di pasar domestik, maka hal tersebut akan mengurangi dana yang bisa dipinjam oleh sektor swasta. Penerbitan utang yang besar diartikan sebagai besarnya pasokan. Hal tersebut memungkinkan terjadinya akses pasokan sehingga pasar tidak mampu menyerap surat utang pemerintah. Dalam kondisi seperti ini, maka kemungkinan pihak pemerintah akan menawarkan suku bunga yang tinggi untuk memancing para investor dan menarik permintaan mereka. Namun, suku bunga yang tinggi juga bisa menghambat investasi swasta, karena biaya modal mereka tentunya akan menjadi lebih mahal. Adanya penurunan investasi pada perusahaan swasta akan meredam perkembangan ekonomi secara lebih besar daripada yang bisa distimulasi dari pengeluaran negara. Kemudian, berimbas pada devaluasi mata uang. Bila suatu negara mengalami kondisi gagal bayar utang, maka kecenderungan alaminya adalah menurunkan beban utang. Hal tersebut seringkali dilakukan dengan cara mendevaluasi mata uang negaranya. Devaluasi adalah upaya menurunkan nilai daya beli mata uang domestik. Jika dilakukan, hal tersebut bisa menurunkan tingkat kepercayaan perekonomian negara. Dan yang terakhir, utang sangat rentan sekali terhadap pelarian modal. Tingginya kepemilikan asing pada surat utang pemerintah membuat suatu keadaan perekonomian yang terjadi berdasarkan aksi spekulan. Mereka mampu menarik dana investasinya kapan saja untuk bisa mendapatkan keuntungan jangka pendek ataupun mengamankan dananya. Arus modal keluar asing ini bisa melahirkan tekanan atas nilai tukar. Adanya tekanan atas nilai tukar yang semakin besar tersebut akan melahirkan defisit perdagangan nasional. Nah, teman-teman, demikianlah penjelasan tentang utang negara dan berbagai hal yang berkaitan di dalamnya. Pembahasan ini sangat penting untuk dipahami, mengingat utang negara pun bisa berimbas pada kegiatan bisnis di dalam negara. Sekian dari saya, Ana Nurfaida Miratul Hayat, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.